Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Korwil Kecamatan Sidorejo kepada Bapak Dr. Andus Purwanto MPD. Kami persilahkan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan sambutan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, berkah dalam. Yang sangat saya hormati Ketua Yayasan Marsudirini Perwakilan Salatiga, yang saya hormati Kepala SMP Sela Matutina, yang saya hormati Kepala SD Marsudirini 78, beserta seluruh guru dan tenaga kependidikan, yang saya hormati pengurus komite SD Marsudirini 78, yang dalam hal ini ketuanya didampingi oleh suami tercinta Bapak AKP Agus, yang saya hormati Kepala TK Marsudirini 78, yang kebetulan sahabat istri tercinta saya, Bu Esti, yang saya hormati orang tua siswa kelas 6 yang saat ini berkenan hadir mengikuti acara pengumuman sekaligus pelepasan siswa kelas 6 SD Marsudirini 78 tahun pelajaran 2020-2021 yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Anak-anak kelas 6 yang tadi disampaikan jumlahnya 45 dan kita patut bersyukur 100% lulus. Sekali lagi beri aplaus untuk anak-anak tercinta kita. Untuk yang kesekian kalinya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan. Karena hanya berkat izinnya lah, pada kesempatan yang sungguh sangat luar biasa ini, kita diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan. Sementara saudara-saudara kita di luar sana, bahkan di Salatiga, beberapa kepala sekolah, beberapa guru SD, bahkan rekan-rekan kalian, siswa, ada beberapa yang mendapat ujian terpaksa terpapar COVID-19. Oleh karena itu, ini tentu anugerah bagi kita yang berada di sini dan anak-anak tercinta yang berada di rumah selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak yang saya cintai dan sangat saya banggakan. Hari ini memang hari yang luar biasa istimewa bagi anak-anak kita. Karena menurut kalender pendidikan, seluruh Indonesia, siswa jenjang SD hari ini mendapatkan pengumuman kelulusan. Perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan rapat koordinasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga, benar yang disampaikan oleh panitia dan juga perwakilan dari sekolah, bahwa syarat kelulusan selain anak-anak mengikuti kegiatan pembelajaran selama sekian semester, kemudian dicantumkan nilai ujian sekolah, yang tidak kalah penting adalah memiliki kelakuan atau sikap sekurang-kurangnya baik. Oleh karena itu, izinkanlah secara pribadi dan kebetulan mendapat amanah sebagai pengawas dan Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sidorejo, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini. Kegiatan ini luar biasa. Banyak undangan ke kami, tetapi jujur kami menyempatkan diri secara pribadi untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dan anak-anak tercinta, karena saya punya keyakinan stakeholder di SD Marsudirini 78 ini benar-benar mampu menerapkan protokoler kesehatan dengan sangat baik. SD Marsudirini 78 adalah salah satu SD terbaik di Kota Salatiga. Maka izinkanlah sekaligus mewakili Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sidorejo, saya menyampaikan ucapan selamat
dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Kegiatan semacam ini tidak akan terselenggara jika tidak mendapat dukungan dari pengurus komite, mendapat dukungan dari orang tua siswa dan stakeholder. Karena tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi kami percaya kebersamaan keluarga besar SD Marsudi Rini 78 ini mampu menghadirkan kebahagiaan bagi kita semua. Kalau beberapa tahun yang lalu, orang tua bahkan anak merasa sangat bangga kalau anaknya lulus dengan nilai akademis yang tinggi. Matematikanya 10, mungkin IPA-nya 97,5, mungkin bahasa Indonesianya 95, dinyatakan lulus terbaik di satu sekolah. Itu euforia dari orang tua maupun anak, dan kebahagiaan bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, karena biasanya di ranking sekota Salatiga itu pada ranking 10 besar. Tetapi beberapa tahun terakhir ini, dengan kebijakan Kemendikbud, penghapusan UN, penghapusan USBN dan ujian kesetaraan, maka nilai akademis tidak terlalu memberikan kebahagiaan bagi kita, bagi dinas pendidikan, bagi orang tua dan anak-anak. Apalagi di masa pandemi ini. Kita lebih bersyukur anak kita dari sisi intelektual atau kecerdasan intelektual tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki kecerdasan spiritual, agamanya bagus, tekun ke gereja, tekun baca Alkitab, dan santun kepada orang tua. Itu jauh lebih membahagiakan orang tua dibandingkan memiliki anak yang nilai akademisnya tinggi tetapi ibadahnya kurang bagus, akhlak atau perilaku, sikapnya kurang baik kepada orang tua, kepada guru, dan kepada masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi saya menyampaikan selamat yang pertama kepada anak-anak yang 100% sudah lulus, dan saya punya keyakinan anak-anak sudah diterima di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Apakah di sekolah negeri, apakah di sekolah swasta. Di era zonasi ini tidak ada sekolah paling favorit. Dulu zaman kecil saya, mungkin zaman kecilnya Pak Tri atau Suster atau Pak Agus, itu kalau diterima di SMP negeri favorit, kalau di Salatiga SMP 1, itu senangnya bukan main. Tapi 2-3 tahun terakhir ini, semua sekolah negeri 1-10, semua sekolah swasta, apakah Stella, PL, SD Kristen, UKSW, Al-Azhar atau SMP manapun, memiliki kualitas yang setara. Tetapi yang terpenting bagaimana anak nanti ketika memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi di SMP, anak-anak tetap memiliki semangat belajar, tetap memiliki jiwa inovatif, kreatif, 4C. Dan kepada orang tua, saya menyampaikan selamat karena jerih payah Bapak Ibu selama ini, apalagi 1 tahun lebih 3 bulan ini, tentu keresahan, kegalauan, kalau selama ini pendidikan selalu diserahkan penuh kepada sekolah, pasrah bongkoan kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada yayasan, tapi 1 tahun terakhir ini Bapak Ibu disibukkan dengan memberikan pendampingan. Ada yang terkendala karena waktu tidak ada karena bekerja. Ada yang terkendala karena mendampingi pembelajaran yang mungkin kita sudah lupa. Saya pun mungkin sebagai pengawas, sebagai korwil, kalau mendampingi anak seusia SD mungkin sudah kesulitan. Nah, kegalauan, kegelisahan, keprihatinan orang tua selama ini, 1 tahun di kelas 6, mendampingi mereka dengan pembelajaran secara daring, tetapi dengan tulus ikhlas, kita bersyukur akhirnya Bapak Ibu mampu dan bisa mengantarkan anak-anak tercinta menyelesaikan pendidikan di SD Marsudi Rini 78 ini. Kemudian kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Tri, beserta guru dan tenaga pendidikan, kami ucapkan terima kasih, dedikasi, kerja keras, keikhlasan penjenengan semua, mendampingi belajar anak-anak, baik secara daring, secara luring, bahkan mungkin secara blended, gabungan antara daring dan luring seperti saat ini luar biasa. Ada yang luring perwakilan beberapa anak, ada yang daring mengikuti pelepasan dan pengumuman kelulusan dari rumah, dan ini tentu menjadi sesuatu yang sangat membanggakan.
Yang terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa tanggal 12 Juli nanti kita memasuki tahun pelajaran 2021-2022. Sesuai dengan himbauan Mendikbud, sesuai dengan edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, bahwa mulai 12 Juli nanti kita akan mengadakan PTM terbatas dan bertahap. Kenapa ada istilah terbatas? Karena di 12 Juli memasuki tahun pelajaran baru nanti, belum 100% anak-anak PTM, tetapi masih maksimal 50%. Kenapa bertahap? Karena di awal tahun pelajaran nanti dilakukan penjadwalan bergantian. Misalnya SD di Sidoarjo ini ada 26, nanti akan kita gilir, kita jadwal, dan saya punya optimisme Marsudi Rini 78 sudah memiliki kesiapan mengikuti pembelajaran PTM secara bertahap. Karena syarat mengikuti PTM nanti, jadi anak-anak nanti mengikuti di SMP, mungkin SMP 1 atau Stella atau Lab atau di SMP manapun, nanti akan digilir. Tapi syarat PTM itu yang pertama mendapat izin dari kepala daerah. Dalam hal ini Bapak Wali Kota Salatiga sebagai Ketua Tim Gugus Covid di Kota Salatiga. Yang kedua, mendapat izin dari orang tua. Jadi meskipun prokes di sini luar biasa, sangat siap. Tetapi kalau ada orang tua yang memang tidak mengizinkan karena alasan tertentu, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti PTM. Yang ketiga adalah izin atau persetujuan dari komite. Alhamdulillah Bu Ratna bisa rawuh dan saya punya keyakinan Bu Ratna nanti tentu akan memberikan rekomendasi memang kalau sekolah sangat siap dan sebagian besar orang tua memang menyetujui. Yang keempat tentu protokoler kesehatan di sekolah yang memang diterapkan dengan sangat baik dengan dilihat dari daftar kesiapan di Dapodik. Tetapi saya punya keyakinan bahwa di Marsudi Rini 78 ini di laman Dapodik daftar kesiapannya oke. Kemudian kalau kita lihat secara fisik penerapan prokes juga sudah sangat baik. Datang diukur suhu, kalau memang suhunya lebih dari 37,3 diberi kesempatan untuk istirahat dulu, diukur lagi, kalau ternyata masih 37,3 ke atas, maka dengan sangat memberikan pengertian kepada anak-anak untuk kembali ke rumah, istirahat di rumah. Dan sarana prasarana prokes yang lain saya punya keyakinan di sini bisa diterapkan dengan baik. Saya kira itu, Suster, Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan. Sekali lagi selamat buat anak-anak tercinta salon generasi emas tahun 2045 yang akan datang. Pak Pur punya keyakinan kalian nanti akan menjadi salah satu pemimpin yang akan benar-benar dinanti oleh bangsa dan masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan berkah dalam.